Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'iya ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Pemirsa yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, terutama ibu-ibu peserta pembelajaran takhasus bahasa Arab yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk terus berusaha menuntut ilmu syar'i, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqamah di jalan menuntut ilmu dan diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkannya, serta diberikan kesabaran dalam mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Insyaallah kita akan murojaah pelajaran bahasa Arab kita. Jadi video ini kami buat sebagai bentuk murojaah dari pelajaran yang telah kita pelajari, yaitu kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi yang telah kita pelajari kurang lebih selama 1 tahun ini. Kemudian karena kemarin kita masuk bulan Ramadan, maka telah kita liburkan dan cukup lama liburnya. Oleh sebab itu, sebelum kita melanjutkan pelajaran, maka ada baiknya kita akan murojaah dulu pelajaran kita, nahwu dari kitab Al-Muyassar ini dari awal. Kita akan murojaah dari awal, dari pertama. Nah, agar nanti ketika kita mulai di kelas, kita bisa langsung masuk pada bab yang berikut. Jadi di kelas tidak lagi kita murojaah, Jadi sengaja video ini kita buat untuk sebagai bahan murojaah. Jadi saya harap ini disimak sampai selesai dengan baik, dengan serius sebagai bahan murojaah ibu-ibu sekalian. Dan karena ini sifatnya adalah murojaah, tinggal mengulang lagi, maka tidak kita jelaskan secara panjang lebar, tidak secara dijelaskan sebagaimana di kelas, Jadi tinggal kita baca saja, kita kemudian kita terjemahkan. Kemudian saya berikan sedikit keterangan, tapi hanya sedikit saja, karena penjelasan secara panjang lebar telah kita pelajari di kelas, sebagai bahan murojaah saja. Baik. Nah, kita langsung masuk pada kitab, Kita masuk pada kitab di halaman yang pertama, Nah, silakan dilihat di situ disebutkan yang pertama al-harfu, huruf, artinya huruf, Definisinya di sini disebutkan oleh penulis hafizallahu taala, al-harfu huwa ma yatarakkabu minhu al-kalimatu mislu ba yatanaha. Kata beliau, al-harfu, huruf, huwa, dia adalah ma, apa-apa, yatarakkabu, yang tersusun, minhu, darinya, al-kalimatu, sebuah kata. Jadi al-kalimatu bahasa Arab artinya kata. Jadi huruf itu adalah penyusun kata, seperti itu, Misalnya kata makan, kalau bahasa Indonesia makan, ini tersusun dari huruf M, A, K, A, dan N. Itu dalam bahasa Indonesia. Begitu juga dalam bahasa Arab. Misalnya kata baitun, ini kan satu kata, al-kalimah, satu kata, baitun.
huruf penyusunnya adalah ba, ya, dan ta, seperti itu. Mislu contoh, di sini beliau berikan contoh huruf, ya, ba, ya, ta, na, dan ha. Kemudian ya, al-kalimatu, ya, al-kalimatu. Al-kalimatu itu artinya adalah kata. Ya, jadi jangan terkecoh. Jadi kalau bahasa Arab al-kalimatu, dalam bahasa Indonesia artinya kata, sebuah kata. Definisinya apa? Al-kalimatu huwa lafzun lahu ma'nan. Al-kalimatu adalah al-kalimatu sebuah kata, hiya dia adalah lafzun, sebuah lafaz, ya, sebuah lafaz, ya, ucapan, lahu yang dia memiliki makna, sebuah makna. Jadi ucapan yang memiliki makna. Jadi kalau ucapan tersebut tidak memiliki makna, maka tidak dikatakan al-kalimah. Misalnya seorang mengucapkan kata-kata yang tidak jelas, nah, dia harus suatu lafaz, al-kalimah itu suatu lafaz yang memiliki makna. Mislu contoh, madrasatun, ya, madrasatun yang memiliki makna, artinya apa? Madrasah, sekolah. Daftarun, ya, buku tulis. Mirsamun, apa mirsamun? Ya, penghapus. Contoh lain lagi, yaktubu, sedang menulis. Yaqra'u, sedang membaca. Yajlisu, sedang duduk. Nah, ini contoh-contoh al-kalimatu atau contoh-contoh kata dalam bahasa Arab. Semuanya tersusun dari huruf-huruf dan memiliki makna. Ya. Kemudian kita lanjut, ya, kita lanjutkan berikut, ya, setelah dibahas huruf, ya, bagian terkecilnya, kemudian kata, kemudian berikutnya al-jumlatu al-mufidatu. Al-jumlatu artinya kalimat. Nah, ya, jangan terkecoh. Al-jumlatu bahasa Arab artinya kalimat dalam bahasa Indonesia. Al-mufidah yang, ya, berfaedah atau yang sempurna. Al-jumlatu al-mufidatu, kalimat yang sempurna. Di sini beliau berikan pengertian. Al-jumlatu al-mufidatu hiya at-tarkibu alladhi yufidu faidatan tamatan wa tusamma aidan kalaman. Ya, al-jumlatu al-mufidah, kalimat yang sempurna, hiya dia adalah at-tarkibu, susunan, alladhi yang yufidu faidatan, memberikan suatu faedah, tamatan yang sempurna. Nah, ini makna dari al-jumlah al-mufidu itu. Jadi dia adalah suatu susunan. Nah, kalau disebutkan susunan tarkib, ya, susunan tarkib di sini, ya, tarkib disebut susunan, berarti artinya dia tersusun dari beberapa kata. Itu jumlah, tersusun dari beberapa kata, ya. Itu yang pertama syaratnya, dia harus tersusun dari beberapa kata. Kemudian yufidu faidatan tamatan, dia memberikan faedah yang sempurna, yang jelas, yang bisa dimengerti oleh orang yang mendengarkan kalimat tersebut atau al-jumlah tersebut. Itu. Jadi dari sini kita bisa katakan al-jumlatu al-mufidatu, dia minimal harus terdapat dua perkara. Yang pertama at-tarkib, tersusun dari minimal dua kata, ya, minimal dua kata. Kemudian yufidu faidatan tamatan, memberikan faedah yang sempurna. Itu, ya. Jadi pengertiannya sampai di sini, ya. Sampai sini pengertian dari al-jumlah. Wa tusamma aidon, dan dia juga dinamakan, ya. Wa tusamma aidon, nama lainnya maksudnya, nama lain dari al-jumlah al-mufidah itu kalaman, kalam itu. Jadi, ya, nama lainnya adalah al-kalam.
Maka kalau kita dengar ada ulama nahwu, ada seorang ulama nahwu mengatakan al-jumlah atau al-kalam itu maknanya sama, ya. Maknanya sama. Sekarang contohnya, bagaimana contoh jumlah al-mufidah atau kalimat yang sempurna? Contoh lihat di situ, huwa yajlisu 'alal kursiyyi. Huwa yajlisu 'alal kursiyyi. Kita lihat ya, contoh jumlah ini. Huwa yajlisu 'alal kursiyyi. Apakah sudah pantas disebut jumlah mufidah? Kita lihat. Pertama, tarkib. Tarkib ya. Apakah dia tersusun dari lebih dari minimal 2 kata? Ya, ternyata dia terdapat 4 kata, yaitu huwa 1 kata, yajlisu 2, ala 3, al-kursi 4. Nah, berarti sudah terpenuhi tarkibnya, sudah tersusun 4 kata. Ya. Tadi kan dikatakan minimal 2 kata. Ini sudah 4 kata. Yang kedua, apakah dia yufidu faidatan tamatan? Apakah dia memberikan faedah yang sempurna? Artinya kata-kata ini sudah bisa dipahami oleh orang yang mendengar. Ya, kita lihat huwa yajlisu 'alal kursi. Dia, huwa dia, yajlisu sedang duduk, ala di atas al-kursi, kursi. Kalau ada orang mengatakan seperti ini kepada kita, ya kita pasti paham dia sedang duduk di atas kursi. Nah, kalau kita sudah paham berarti ini dia telah memenuhi syarat yang kedua, yaitu memberikan faedah yang sempurna. Nah, itu. Berarti huwa yajlisu 'alal kursi sudah termasuk al-jumlatu al-mufidatu atau sudah bisa dikatakan al-kalam. Contoh berikut yang kedua di sini, ana aktubu fi daftari. Ana saya aktubu menulis fi di ad-daftari di buku tulis. Nah, ini juga sudah terdapat 4 kata. Kemudian sudah bisa dipahami. Contoh lain lagi di bawah, aliyun marilun. Aliyun marilun. Ini ada 2 kata, berarti terpenuhi tarkibnya, susunannya ada. Ada tersusun minimal 2 kata. Ada 2 kata di sini, Ali dan marid. Ali sedang sakit atau Ali sakit begitu. Nah, ini kita paham juga kalau ada orang yang mengatakan kepada kita aliyun maridun, Ali sakit. Nah, kita paham sudah memberikan faedah yang sempurna. Contoh berikut, Ahmadu ustadzun. Ini juga tersusun dari dua kata. Ahmad adalah seorang ustadz. Kemudian huwa goniyun, dia goniyun adalah orang kaya. Maka ini juga sudah tersusun dari 2 kata dan semua ini sudah bisa memberikan faedah yang sempurna. Maka sudah bisa dikatakan al-jumlah atau al-kalam. Nah, al-jumlatu atau al-kalamu dalam bahasa Indonesia artinya kalimat. Ya, itu artinya kalimat. Ini kan kalimat semua. Dia sedang duduk di atas kursi. Saya sedang menulis di buku. Ali sakit. Ahmad adalah ustadz. Dia adalah orang kaya. Ini kan kalimat namanya kalau bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab namanya al-jumlah atau al-kalam. Begitu ya, ibu-ibu. Bisa dipahami ini insyaallah. Nah, ini tinggal pengulangan. Sudah jelaskan lebih rinci lagi di kelas. Kemudian di sini beliau membawakan berikut aqsamul harfi. Aqsamul harfi. Pembagian aqsam itu pembagian al-harfi, huruf. Nah, dalam pembahasan nahwu kita sering akan mendengar istilah huruf. Nah, sementara huruf dalam bahasa Arab itu ada 2. Nah, di sini lihat yang pertama harfun hijaiyun atau mabaniyun. Huruf hijaiyah, contohnya itu alif, ba, ta, sa. Ini kan huruf juga namanya. Tapi huruf-huruf ini tidak punya makna. Tidak ada maknanya. Alif sendiri itu apa maknanya? Ba tidak tahu, ta, sa dan seterusnya. Nggak ada maknanya. Yang kedua harfun ma'ani. Huruf yang memiliki makna. Mislu contoh wa. Ini waw tapi di fathah wa. Artinya dan. Dia cuma 1 huruf tapi ada maknanya. Artinya dan. Au. Nah, ini juga disebut huruf. Artinya atau. Thumma
artinya kemudian, min artinya dari. Ini semua disebut huruf dalam bahasa Arab, tapi huruf yang punya makna. Nah, dalam pembahasan nahwu, ketika kita menyebutkan huruf, maka yang dimaksud adalah huruf yang ini, yang ma'ani, huruf yang memiliki makna itu. Jadi bukan yang ini, ya. Ini ya tidak dibahas dalam nahwu, tapi ini yang dibahas adalah yang ini, yang huruf yang memiliki makna. Demikian, ya. Ini ya sesi pertama dari murojaah kita. Jadi kita akan bagi-bagi ya per bab. Jadi tidak kita buatkan satu kali panjang agar kita bisa murojaah ya dengan seksama. Jadi tidak langsung dibuatkan langsung sekalian panjang. Demikian, wallahu taala alam bisawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada murojaah berikut.